Selamat datang di kelas saya. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem drainase. Jadi mungkin saudara sebelumnya sudah pernah mendengar ya mengenai drainase di majalah, di koran, dan di mana-mana. Namun kali ini kita akan mempelajari sedikit lebih dalam mengenai drainase serta sistem drainase itu sendiri. Oke. Baik, kita mulai dengan pengertiannya. Jadi secara definisi ada beberapa istilah ya beberapa pengertian ya dari drainase ini. Yang pertama adalah drainase merupakan pembuangan massa air secara alami ataupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Kemudian drainase juga diartikan sebagai prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya wadah air baik yang alamiah maupun yang buatan. Selain itu, drainase juga bisa diartikan sebagai kelebihan air yang kemudian dilanjutkan menuju sungai, laut, danau, sumur, dan sarana resapan lainnya. Intinya dia adalah pembuangan air gitu ya, yang boleh dia secara buatan manusia maupun yang memang terbentuk secara alami dengan sendirinya, yang mana nanti air-air yang terbuang akan mengalir ke sana seperti itu. Jadi intinya drainase itu adalah seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana drainase dari berbagai disiplin ilmu gitu ya. Jadi dia tidak hanya dari segi lingkungan saja kita lihat, tapi juga dari berbagai ilmu lainnya, seperti dari ilmu rekayasa sipil, kemudian ilmu tata ruang, dan juga dalam pertanian. Nah, dalam rekayasa sipil, drainase itu sendiri adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari satu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingan. Jadi ini lebih kepada daerah yang berupa kawasan atau lahan seperti itu ya, karena nanti di situ akan terlibat berbagai aktivitas sipil gitu ya. Jadi dia akan sangat perlu di sana adanya drainase untuk mengatur kelebihan dan kekurangan air gitu ya di sana. Nah, kemudian dari segi tata ruang ya, dari ilmu tata ruang. Drainase itu sendiri adalah serangkaian unit bangunan yang berperan penting untuk mengatur pasokan air demi pencegahan banjir. Nah, ini mungkin akan sangat erat kaitannya dengan perkotaan, di mana tata ruangnya memang benar-benar sangat diatur gitu ya, memang dirancang sedemikian rupa, sehingga ada bangunan pergedungan, maka nanti di sebelahnya atau di sekitarnya akan ada unit-unit drainase gitu ya, yang menjadi tempat pengaturan pasokan air demi pencegahan banjir. Artinya nanti karena di perkotaan itu sudah tidak ada resapan gitu ya, sudah tidak ditemukan tanah untuk resapan air, maka air yang menggenang di kawasan perkotaan yang sudah tertutup oleh semen dan beton itu akan dialirkan ke dalam saluran-saluran yang dibuat khusus yang terhubung gitu ya, dari antar satu bangunan ke bangunan lainnya. Dan nanti dia tentu saja akan disalurkan kepada badan air yang lebih besar seperti di sungai, laut, ataupun danau gitu ya. Nah, selanjutnya drainase dalam ilmu pertanian itu merupakan bagian penting dalam penataan sistem penyediaan air di bidang pertanian, yaitu irigasi. Nah, ini mungkin saudara dulu sudah belajar ya mengenai irigasi maupun tata ruang. Nah, jadi dalam pertanian memang kan nantinya akan ada dibuat parit-parit yang mengalirkan air untuk memberi kecukupan persediaan air bagi tanaman-tanaman yang ditanam gitu ya, seperti misalnya pada padi ya di sawah, itu akan ada parit-parit kecil untuk mengairi padi ya, mengairi sawah itu sendiri. Nah, itu aja tuh contoh dari drainasenya. Atau misalnya pada perkebunan gitu ya, jadi nanti di pojok-pojok kebun itu akan ada parit kecil yang mengalir air di sana gitu ya, yang mana harapannya adalah air tersebut akan merembes ke bawah tanah dari kebun-kebun itu, sehingga nanti kebun-kebunnya tidak kekeringan gitu ya. Itu contoh dalam pertanian. Lanjut, kita masuk pada sejarah ya. Jadi bagaimana awal mulanya drainase atau sistem drainase ini muncul dan dikembangkan ya. Jadi sebenarnya drainase itu sendiri ternyata sudah ada sejak pada 3.300 tahun sebelum Masehi sampai 1.300 tahun sebelum Masehi. Tepatnya itu adalah pada peradaban lembah Indus ya, pada zaman perunggu di wilayah barat laut Asia Selatan. Nah, jadi di bagian Asia Selatan tapi di barat lautnya gitu ya, di area lembah Indus. Nah, jadi di situ ada suatu lembah yang memang di sana memang ada sungai ya yang besar di sana, dan ada lembahnya juga yang bernama lembah Indus.
Nah, di sana memang karena memang merupakan peradaban-peradaban yang awal-awal muncul ya, jadi peradaban boleh dibilang ini adalah salah satu peradaban manusia kuno ya, di mana mereka sudah mengenal bangunan, sudah menemukan bangunan-bangunan permanen ya, baik dari batu bata, dari semen apa istilahnya, semen sederhana gitu ya, dan maupun dari berbagai material-material bangunan lainnya ya yang dibuat dengan sederhana, dan itu juga sudah ada saluran drainasenya gitu ya, walaupun belum bagus dan belum permanen dengan beton seperti yang kita lihat pada saat ini ya. Jadi pada saat itu dia ada di Lembah Indus itu sendiri ada dua area yang paling terkenal ya dengan peradabannya gitu ya, sehingga peneliti mengatakan dua tempat ini adalah peradaban lembah Sungai Indus itu ya, lembah Indus, karena dia memang yang dua area yang paling maju gitu ya secara peradaban, secara pelaksanaan kehidupan gitu, mereka yang paling maju dan paling modern dan paling bagus gitu. Nah, dua area tersebut adalah Harappa dan Mohenjo-daro. Nah, di sini di Harappa dan Mohenjo-daro ini mereka sudah memiliki sistem pengairan yang baik gitu ya, di mana mereka juga sudah mengalirkan air dari sungai menuju ke rumah-rumah ya, walaupun itu hanya berupa parit-parit kecil. Nah, nanti dari parit-parit itulah nanti penduduknya akan mengambil air menggunakan kendi ataupun menggunakan tempat-tempat penampungan air lainnya yang ada pada zaman itu gitu ya. Nah, selain itu juga pada peradaban ini sudah dikenal pembuangan air limbah gitu ya, di mana air limbah akan diarahkan ke saluran pembuangan gravitasi yang tertutup yang berjajar di jalan-jalan utama. Jadi dia sudah ada parit-parit untuk limbahnya gitu ya, dan juga sudah ada parit-parit untuk airnya gitu. Nah, jadi yang untuk air mungkin yang dialiri air bersih, sedangkan yang untuk limbah tentu nanti akan berisi aliran air dari rumah tangganya gitu, kayak air dari pencucian gitu ya, air dari industri dan lain-lain. Nah, jadi ada dua parit yang sudah ada pada zaman peradaban Indus ini gitu ya, peradaban lembah Indus ini. Nah, kemudian sejarah mengenai drainase ini dilanjutkan dengan ditemukannya pipa berlubang oleh Sir Hugh Dalrymple, gimana nih bacanya? Sir Hugh Dalrymple ya, pada tahun 1700-an, yang mana ia berhasil menemukan pipa yang ada saluran kosongnya atau ada lubangnya gitu ya. Yang mungkin dulu awalnya bukan berupa plastik seperti sekarang ya, tapi mungkin dulu berupa pipa logam atau pipa beton gitu ya. Nah, baru pada perkembangan masa sekarang lah akhirnya ditemukanlah pipa-pipa yang terbuat dari plastik gitu, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip drainase. Ya, jadi bagaimana sih prinsip yang digunakan dalam sistem drainase atau perairan ini? Ya. Dry itu mungkin secara bahasa ya kering ya, jadi mungkin bisa jadi diambil dari bahasa Inggris juga nih ya, drainase, pengeringan gitu ya, jadi artinya memindahkan air. Nah, jadi ada 4 prinsip ya dalam drainase. Yang pertama adalah mengalirkan air, sehingga mungkin air itu tidak lagi akan bertumpuk pada satu titik gitu ya, atau pada satu kawasan, sehingga dia dialirkan. Kemudian yang kedua menguras, artinya apabila airnya sudah melewati apa istilahnya, kapasitas yang sudah maksimum gitu, maka dia perlu dikuras atau dikosongkan gitu ya. Yang ketiga adalah membuang, artinya air ini nanti tidak akan digunakan lagi, sehingga dia mungkin dialirkan pada batang air yang lebih besar sehingga dia tidak dapat mengganggu manusia lagi, seperti misalnya dibuang ke laut atau ke sungai dan danau gitu ya. Kemudian mengalihkan, artinya nanti air yang berlebih kemudian akan dialirkan ke suatu tempat dan dia akan difungsikan untuk keperluan selanjutnya gitu. Jadi dialihkan fungsinya gitu ya. Yang awalnya dia hanyalah air yang merupakan air yang berlebih gitu ya, atau air sisa, maka nanti dia akan digunakan lagi untuk keperluan lainnya gitu, dialihkan lagi fungsinya seperti itu. Jadi ini 4 prinsip yang digunakan dalam sistem drainase. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis drainase ya. Jadi drainase itu ada banyak sekali jenisnya, tergantung berbagai apa istilahnya, berbagai klasifikasi gitu ya. Yang pertama secara posisi, jadi nanti drainase ini ada yang merupakan drainase utama ya, artinya dia adalah drainase yang merupakan paling besar dan paling penting dan paling pusat gitu ya, yang fungsinya di sana itu sebagai drainase utama. Kemudian ada drainase sekunder, artinya dia adalah cabang dari drainase utama ya. Jadi nanti dari drainase yang paling besar ini nanti dia ada cabang-cabangnya ke yang lebih kecil, misalnya nanti dia bercabang 3 atau bercabang 4 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi drainase tersier, ini adalah yang lebih kecil lagi gitu. Artinya nanti ini mungkin fungsinya hanya sebagai
pelengkap seperti itu. Artinya dengan sekunder saja mungkin untuk keperluan drainase sudah cukup bisa dipenuhi, namun nantinya akan ditambahkan drainase tersier untuk tambahan atau sebagai pelengkap seperti itu. Dan yang terakhir adalah drainase laut. Ini adalah drainase yang nanti akan menyalurkan air dari sistem drainase ini menuju badan air yang paling besar di situ, yaitu laut, gitu ya. Nah, jadi ini adalah drainase berdasarkan posisinya, gitu ya, atau berdasarkan apa tuh peranannya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah drainase. Dia jenis drainase berdasarkan cara terbentuknya, ya. Jadi ada dua, yaitu alami dan yang pertama alami dan yang kedua buatan. Yang alami tentu saja maksudnya adalah terbentuk dengan sendirinya ya karena aktivitas alam seperti sungai gitu ya, kemudian parit-parit besar, kemudian apalagi kanal-kanal yang tidak ada betonnya gitu ya, artinya dia terbentuk dari rumput dan tanah saja gitu ya, terbentuk secara alami dengan sendirinya. Nah, sedangkan kalau yang buatan memang dibuat oleh manusia dan dialirkan khusus oleh manusia untuk berbagai tujuan dan berbagai kepentingan. Misalnya seperti yang saudara lihat pada jalan irigasi misalnya yang di paling dekat ya dari kampus ya, jalan irigasi misalnya, di situ ada dibangunlah parit-parit dengan semen dan beton gitu ya, yang mengalirkan air dari mata air utama ya dari sungai menuju pertanian dan menuju tempat-tempat lainnya seperti peternakan ikan, kemudian petambakan gitu ya, kemudian penyaluran industri dan sebagainya gitu ya. Lanjut, jenis drainase selanjutnya yaitu berdasarkan lokasinya. Jadi drainase juga dibagi dua, antara lain permukaan dan bawah tanah, surface dan subsurface. Kalau drainase permukaan ini maksudnya adalah drainase yang kita lihat mungkin di pinggir-pinggir jalan ya, di mana dia terbuka begitu saja lubangnya sehingga air akan masuk ke sana dan kita dapat menyaksikan langsung bagaimana airnya mengalir di sana seperti itu ya. Itu adalah drainase permukaan atau surface. Sedangkan drainase bawah tanah atau subsurface adalah drainase yang kita tidak dapat melihat dari permukaan gitu ya. Kita mungkin berjalan di pinggir jalan, kita tidak dapat melihat bagaimana aliran airnya gitu. Karena aliran airnya itu adalah berada di bawah tanah atau di bawah jalan-jalan. Mungkin akan lebih familiar kalau kita bilang itu kayak gorong-gorong gitu ya. Mungkin saudara pernah menonton film barat atau film Indonesia juga ada gitu ya, yang mana pengambilan scene gambar atau shooting itu di gorong-gorong gitu ya, kayak di bagian bawah perkotaan yang kayak pipa-pipa raksasa seperti itu yang kita bisa masuk ke dalamnya gitu. Nah, itu adalah drainase bawah tanah. Selanjutnya adalah drainase konstruksi. Jenis-jenis drainase berdasarkan konstruksi ya, secara konstruksi. Yaitu yang pertama ada tertutup, itu tentu saja dia adalah tidak terbuka lebar gitu ya, artinya dia sudah ditutup dengan semen atau beton dan juga dia ditutup dengan diberi ventilasi atau penutup yang ada porinya gitu sehingga dia tetap bisa menyalurkan udara. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kemampatan gitu ya, atau tidak terjadi penutupan udara sehingga tidak muncul reaksi anaerob gitu. Sehingga kalau misalnya dia sangat tertutup, tidak ada celah ventilasinya sama sekali, maka dikhawatirkan nanti akan terkumpul gas di sana gitu ya, karena ada reaksi-reaksi sehingga itu nanti bisa saja dia meledak gitu ya. Itu tentu saja dia berbahaya. Nah, kemudian yang terbuka ya, yang selanjutnya adalah drainase terbuka, artinya ada memang drainase yang tidak ada tutupnya gitu, sehingga dia biasanya nanti akan dapat dilihat dari luar gitu ya, bisa kita saksikan dengan mata, kemudian dia bisa juga tercium baunya seandainya dia itu berupa limbah gitu ya. Jadi tertutup dan terbuka. Kalau tertutup mungkin ini umumnya untuk limbah ya, karena dia mencemari udara jika dia tidak ditutup. Misalnya kayak saluran parit-parit industri gitu ya. Nah, makanya dia ditutup dan mungkin dibuka beberapa bagian untuk pori itu mungkin di tempat yang tidak banyak orang beraktivitas gitu sehingga dia tidak mengganggu gitu ya. Sedangkan kalau dia terbuka itu biasanya untuk aliran air biasa atau parit yang mungkin airnya tidak tercemar gitu ya, atau air yang masih bersih gitu sehingga dia tidak bau dan tidak mengganggu ketika dia berada pada drainase yang terbuka. Nah, selanjutnya itu adalah jenis drainase berdasarkan industri gitu ya. Jadi ada dua ya drainase yang ada dalam industri ini, yang secara industri ini. Yang pertama adalah point drainage atau drainase yang menggunakan pipa-pipa gitu ya. Jadi dia dengan adanya industri perpipaan gitu. Kemudian yang kedua adalah channel drainage gitu ya, atau drainase yang berupa cetak, dibuat dalam bentuk cetak. Artinya nanti dia ada
beton-beton yang sudah tertutup dengan besi-besi ventilasi seperti yang ada pada gambar gitu ya. Seperti yang saudara lihat pada layar nih di sini. Kemudian ada juga nanti dia yang terbuat dari beton saja, atau ada juga yang dia terbuat dari baja saja, atau dia gabungan dari keduanya gitu. Intinya dia sudah tercetak, dia bentuknya seperti ini, sudah kayak kayak kotak permanen yang panjang gitu ya. Dia ada porinya di atasnya, sehingga nanti dia bisa langsung pasang aja gitu. Jadi ketika orang membangun, orang tidak akan membuat menyusun batu bata dalam bentuk parit gitu, tapi dia tinggal beri parit jadi gitu, kayak drainase jadi seperti ini gitu yang sudah dicetak sebelumnya. Nah, jenis selanjutnya dari drainase adalah berdasarkan fungsinya, di mana drainase itu ada yang merupakan drainase single purpose, artinya dia merupakan drainase yang dibuat untuk satu tujuan saja, seperti drainase limbah rumah tangga gitu ya. Jadi cuma satu dari wastafel dapur saja misalnya. Atau dan juga selain itu ada drainase multiple purpose gitu ya, atau untuk tujuan yang lebih dari satu. Artinya nanti dia drainase misalnya kayak drainase untuk satu rumah gitu ya. Artinya nanti mungkin di daerah kita mungkin memang rata-rata single ya, kalau dipandang misalnya kayak satu untuk limbah rumah tangga ya limbah rumah tangga saja, untuk toilet ya toilet saja. Sedangkan kalau di luar negeri mungkin banyak ya multiple purpose ini, di mana dia menggabungkan antara limbah dari limbah rumah tangganya gitu ya, kayak dari kamar mandi, dari wastafel, dari kebun, dari mana-mana gitu ya, dan dari pembuangan limbah air besar ya juga mereka akan menggabungkannya gitu, karena mereka tidak bisa membangun septic tank gitu ya, karena mereka memang di perkotaan itu areanya sangat sempit dan tanahnya sudah tidak ada gitu ya, sudah bisa dibilang tidak ada, sehingga dia tidak menerapkan septic tank seperti di daerah kita gitu ya, sehingga dia menggunakan perpipaan yang multiple purpose gitu ya, atau drainase yang multiple purpose. Nanti situ juga ukuran pipanya kan beda-beda gitu ya, kayak kalau mungkin dari yang pipa air mungkin ukurannya lebih kecil, kemudian nanti untuk yang limbah mungkin agak lebih besar, dan mungkin untuk pembuangan air besar tentu juga akan paling besar gitu ya. Jadi berbeda-beda dan kompleks gitu. Jadi nanti tidak heran kalau di kota itu akan sangat banyak sekali ditemukan pipa-pipa gitu ya di bawah rumahnya gitu. Karena memang banyak sekali purpose atau tujuannya gitu ya. Lanjut, kita masuk pada pertimbangan menentukan drainase yang tepat digunakan. Jadi tidak sembarangan gitu ya, drainase yang akan digunakan itu tidak sembarangan. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diperhatikan. Antara lain misalnya jenis tanahnya gitu ya. Jadi ada yang jenis tanahnya cocok untuk drainase terbuka misalnya, atau ada yang cocok untuk drainase tertutup. Ada yang cocok untuk drainase alami misalnya, kalau tanahnya keras gitu misalnya ya, jadi dia boleh drainase alami, atau mungkin harus drainase buatan yang disemen dan dibeton karena mungkin tanahnya rapuh atau humus gembur gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian adalah konfigurasi lahan. Jadi juga harus dipertimbangkan bagaimana lahan yang digunakan gitu ya, konfigurasinya bagaimana. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah jumlah dan pola curah hujan. Jadi mungkin pada daerah yang curah hujannya tinggi gitu ya, yang biasanya curah hujannya tinggi, itu mungkin akan lebih tepat bila dibangun drainase yang lebih besar gitu ya, dan lebih banyak alirannya gitu, simpang-simpang alirannya gitu ya, ketimbang dia hanya satu aliran saja. Sedangkan kalau pada tempat yang mungkin cenderung kering ya, mungkin tidak perlu dibuat drainase yang besar gitu ya, karena mungkin dengan pertimbangan curah hujannya tadi, maka secara esensi mungkin drainase dengan ukuran biasa juga sudah cukup. Atau bisa juga dengan mengamati contoh berikut ya, di mana dengan tanah yang mengandung pasir ya, atau memiliki tingkat kekeringan yang cukup tinggi, umumnya cocok untuk menggunakan sistem subsurface drainage. Sedangkan tanah dengan kandungan tanah liat atau tanah basah yang tinggi, umumnya menggunakan sistem surface drainage. Jadi kalau yang subsurface yang di bawah tanah tadi ya, kemudian yang surface drainage adalah yang di permukaan tanah. Oke, lanjut. Apa sih manfaat dari drainase gitu ya? Jadi ada beberapa manfaat yang saya himpun. Yang pertama antara lain, dengan adanya drainase maka akan meningkatkan kenyamanan, keasrian, dan kesehatan bagi masyarakat gitu ya, di daerah pemukiman dan daerah perkotaan pada umumnya. Karena memang kalau tidak ada drainase ini, maka tentu akan muncul berbagai permasalahan ya, kayak mengalirnya air kotor ke jalan gitu ya, atau berserakannya air limbah rumah tangga gitu ya, atau munculnya berbagai wabah penyakit gitu karena air yang menggenang dan lain-lain gitu.
Itu dia. Nah, manfaat drainase yang kedua adalah untuk mengurangi kelebihan air sehingga suatu kawasan dapat difungsikan secara optimal dan normal sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan sistem drainase dapat mengurangi debit air di suatu kawasan dengan dibuang ke tempat lain yang lebih rendah dan tidak mengganggu. Artinya nanti masalah air yang berlebih akan dapat dihilangkan gitu ya dengan adanya drainase ini. Nah, selanjutnya, kualitas hidup penduduk di wilayah yang bersangkutan akan menjadi lebih baik dan meningkatkan ketentraman seluruh masyarakat karena tidak adanya genangan air, banjir, dan pembuangan limbah yang tidak teratur. Nah, jadi mungkin seperti halnya dari manfaat drainase ini ya, seperti halnya jika tidak ada drainase gitu ya, maka dengan adanya drainase ini ya semuanya akan jadi lebih baik gitu. Kemudian masyarakatnya juga akan hidup dengan lebih tentram karena tidak ada masalah terkait air-airnya gitu kayak adanya tanah becek gitu ya, tidak adanya banjir, kemudian tidak adanya limbah berserakan. Jadi dari segi masyarakatnya gitu ya, jadi dia merasa lebih tentram dan merasa lebih nyaman gitu ya. Dari estetika dia udahlah indah, dari kesehatan dia juga bagus gitu ya. Dari masalah-masalah akibat kelebihan air juga dia sudah masyarakatnya lebih tentram dan lebih aman. Lanjut. Itu manfaat drainase adalah untuk meminimalisir kerusakan jalan dan bangunan yang ada di perkotaan maupun di lingkup rumah karena drainase dapat mengendalikan pengikisan tanah. Nah, jadi dengan adanya drainase, maka air-air yang mengalir di parit, misalnya dia paritnya tidak dibikin dalam bentuk drainase muatan gitu ya, jadi mungkin dia dengan tanah saja. Maka mungkin bisa saja terjadi nanti erosi atau pengikisan gitu ya. Nah, sehingga nanti lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan pada jalan dan bangunan. Jadi dengan adanya sistem drainase yang baik, maka airnya dapat dialirkan dengan sistem yang baik ya, sehingga dia tidak muncul tuh kayak air deras, kemudian pinggir-pinggir saluran yang terkikis itu tidak ada gitu ya. Jadi bisa diminimalisir kerusakan-kerusakan seperti itu. Kemudian dengan memakai drainase, tentu saja drainase juga mencegah pencemaran air tanah oleh buangan limbah cair. Karena kalau airnya limbahnya dibiarkan menumpuk dan menggenang gitu ya, maka tentu saja nanti dia akan meresap ke dalam tanah dan tentu saja dia akan mencemari air yang ada di dalam tanah. Nah, jadi dengan adanya drainase, dialirkanlah tuh si air limbah sehingga dia tidak jadi mencemari air tanah. Nah, kemudian di mana saja sih penggunaan sistem drainase ya? Ini misalnya pada pertanian ya, seperti saya sampaikan tadi adalah pada irigasi ya, pada sawah, pada kebun, pada ladang gitu ya. Ini bisa diamati mungkin bagi saudara yang tinggal di daerah pedesaan. Kemudian sistem drainase juga digunakan pada tata ruang ya, ini di perkotaan, di mana memang untuk setiap kelompok bangunan harus ada dibuat drainasenya gitu ya, karena seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa di perkotaan mungkin sudah sangat minim daerah resapan sehingga airnya tentu tidak akan dapat meresap ke dalam tanah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka dia harus dialirkan dalam suatu saluran sistem drainase. Nah, di sana nanti fungsinya desainer gedung-gedung ya, desainer perkotaan, perancang-perancang bangunan perkotaan, dia juga harus mampu merancang saluran perairan drainasenya gitu. Bagaimana dia mengupayakan agar kebutuhan air untuk semua gedung itu terpenuhi, namun pembuangan limbah air dan pembuangan saluran airnya juga terpenuhi gitu ya dengan area yang tersedia. Nah, itu pandai-pandai dia lah tuh bagaimana dia merancang ya. Selanjutnya sistem drainase juga digunakan tentu saja dalam perlimpahan ya, di mana semua industri tentu dia akan menghasilkan limbah. Nah, jika tidak dibuang limbahnya itu, maka dia tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan baru gitu ya. Nah, maka dia harus mengelola tuh, seperti yang sudah saudara pelajari juga dalam sistem pengolahan limbah ya. Jadi dia harus mengelola dulu limbahnya, kemudian dia akan mengalirkannya. Gitu. Jadi limbah mentah dialirkan ke tangki netralisir pertama misalnya, atau dia dialirkan ke bak penetralan pertama atau bagaimana gitu. Pokoknya dia dialir-alirkan dan dipindah-pindahkan si limbah itu gitu. Sehingga dia tidak langsung menuju lingkungan dan tidak langsung merusak jika dia langsung disampaikan ke badan lingkungan. Nah, soalnya kita masuk pada sistem drainase yang baik. Jadi bagaimana sih yang baik itu sistem drainase ya? Itu dia bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematik antara satu dengan yang lainnya yang bertujuan agar air mengalir dan berjalan dengan baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa antara satu saluran dengan saluran lain itu dia harus berhubungan gitu ya. Ada jadi kayak ranting-ranting gitu ya. Jadi dia bercabang-cabang dan harus saling berhubungan. Tidak boleh ada yang mampet, tidak boleh ada yang
tersumbat. Karena jika ada satu saja aliran yang tersumbat dan bermasalah gitu ya, maka dia akan mengganggu saluran yang lain gitu ya. Dia akan mengganggu hubungan yang lain karena dia saling berhubungan gitu ya. Jadi itulah pentingnya dia tuh harus selalu dipastikan berfungsi dengan baik, saling berhubungan dan saling apa istilahnya tuh, berjejaring gitu ya antar satu saluran dengan saluran yang lain. Kemudian sistem yang drainase yang baik akan mencegah banyak persoalan gitu ya. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti penyumbatan, kemudian pecahnya satu saluran dan lain-lain, itu akan muncul berbagai persoalan dan permasalahan. Ya, jadi intinya itu aja sih, sistem drainase yang baik itu adalah dia dapat mengalir, kemudian dia tidak ada yang tersumbat, kemudian dia saling terhubung antar satu saluran dengan saluran yang lain. Nah, persoalan jika saat drainasenya baik, maka misalnya dia bisa mencegah permasalahan-permasalahan seperti banjir, kemudian permukaan air tanah yang naik, ya, kemudian erosi, kemudian kerusakan jalan, kerusakan bangunan dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang bisa dicegah dan tidak perlu terjadi gitu ya seandainya sistem drainasenya sudah bagus ya. Kemudian permasalahan drainase yang mungkin masih ada di Indonesia dan masih menjadi tantangan sampai sekarang karena tidak dapat diatasi 100% gitu ya. Misalnya adalah kuantitas debit air masuk yang tidak dapat diprediksi. Nah, ini misalnya seperti curah hujan ya, dimana kita di Indonesia mungkin musimnya aneh ya. Kalau dulu ada ya periodenya musim hujan dan musim panas, musim hujan atau musim kemarau gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Karena mungkin pada musim hujan juga bisa terjadi panas yang sangat kering kerontang gitu ya. Atau pada musim panas juga bisa terjadi hujan yang deras gitu. Dan walaupun itu bukan musim pancaroba gitu ya, tapi memang udah pada musimnya masing-masing gitu. Nah, hal itu karena adanya kekacauan iklim ya, kekacauan musim, sehingga dia tidak dapat diprediksi. Sehingga pada daerah-daerah yang dulu mungkin dia tuh diprediksi adalah daerah kering dan dibuat drainasenya minim gitu ya, ternyata sekarang curah hujannya tinggi gitu ya, sehingga debit air yang masuk ke kota itu juga tinggi, sehingga ya sudah ada terjadi ketidakcocokan antara debit air yang masuk dengan luas sistem drainase yang dibuat, sehingga muncullah banjir gitu ya, atau air yang meluap, genangan dan lain-lain. Nah, kemudian pendangkalan dan penyempitan air. Nah, karena adanya pendangkalan pada saluran drainase gitu ya, misalnya yang di bawah tanah terutama karena sulit untuk menggalinya gitu ya, atau sulit untuk mengeroknya, atau sulit untuk selalu memantau ya karena di bawah tanah, maka acap kali terjadi pendangkalan ya akibat sedimentasi dari partikel-partikel dan material yang terbawa oleh air, sehingga nantinya akan muncul pendangkalan dan penyempitan. Ujungnya kalau terjadi makin lama pendangkalan dan penyempitan ini, maka akan terganggulah saluran mengalirnya air itu ke sana ya. Jadi mungkin kalau awalnya dia dibuat agak miring ya, sehingga airnya mengalir ke arah yang lebih rendah akibat pendangkalan, maka airnya tidak jadi mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya menggenang ya. Jadi menjadi permasalahan pada drainase. Kemudian adalah conflict of interest terkait sistem buka tutup pintu air. Nah, ini mungkin saudara ingat ya yang waktu diberitakan di TV di Jawa Barat ya. Misalkan air yang dari kawasan yang lebih hulu gitu ya, dia terpaksa menahan. Jadi awalnya dia menahan ya pintu air, dia tidak buka pintu airnya sehingga air tertahan di sana, sehingga daerah-daerah yang berada di bawahnya tidak mengalami kelimpahan air gitu ya, tidak melimpah airnya, tidak banjir. Nah, namun karena mungkin debit airnya juga mulai banyak di hulu, misalnya karena musim hujan atau karena masalah lain gitu ya, sehingga airnya lebih banyak, maka tentu kota yang di hulu, daerah yang di hulu ini juga tidak mau ya kalau airnya lama-lama menggenang di sana dan menyebabkan banjir di sana, maka tentu dia akan memprioritaskan dan menyelamatkan juga dulu warganya seperti itu, sehingga akhirnya dia bukalah pintu air, sehingga airnya itu akan dengan sangat deras dan sangat cepat mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah. Nah, jika daerah-daerah yang lebih rendah ini tidak di-warning atau tidak diberitahu ya mengenai pembukaan pintu air, maka tentu mereka tidak akan siap untuk menerima kuantitas air yang sangat banyak itu gitu ya, sehingga bisa saja nanti akan muncul justru banjir di daerah yang lebih rendah tersebut seperti itu. Nah, jadi antar dua daerah yang ini, yang lebih tinggi dan lebih rendah ini, mungkin seringkali terjadi tuh perbedaan kepentingan antara siapa yang lebih dulu harus diprioritaskan gitu ya. Apakah nanti ditunggu dulu air ini menggenang di hulu sehingga dia tidak langsung mengalir ke hilir, atau langsung dibuka saja sehingga dia langsung mengalir ke hilir, atau bagaimana ya. Nah, itu jadi sering terjadi konflik. Kemudian belum semua area perkotaan memiliki sistem drainase yang baik ya. Ini masalah perkotaan. Misalnya
ada beberapa kawasan bangunan yang ternyata tidak dilengkapi dengan parit-parit drainase gitu, atau mungkin sudah ada tapi kecil sekali, sehingga ketika terjadi masuknya debit air yang besar karena hujan deras misalnya, maka ya udah meluap lagi tuh airnya gitu ya. Itu contoh perkotaan yang sistem drainasenya belum baik. Kemudian manajemen sampah yang tidak bagus gitu ya. Jadi karena adanya perilaku yang apa istilahnya ya, yang kurang baik dari manusia atau dari penduduknya sendiri, yang membuang sampah sembarangan, yang membuang sampah ke parit, yang membuang sampah ke jalan gitu ya, dan akhirnya ujung-ujungnya masuk ke saluran drainase, maka tentu sampah-sampah itu akan dapat menyumbat aliran air ya, dan tentu saja jika aliran airnya tersumbat, maka air yang masuk ke sana akan meluap. Nah, itu nantinya yang menjadi cikal bakal terjadinya banjir di perkotaan gitu ya. Nah, ini mungkin sebenarnya bisa dicegah, tapi nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya adalah permasalahan drainase di Indonesia juga adalah karena adanya pertambahan jumlah penduduk. Mungkin dari sekilas pandang kita rasa dia tidak akan sangat berkaitan ya, namun ternyata dengan pertambahan jumlah penduduk, maka juga akan bertambah jumlah infrastruktur yang dibangun gitu ya. Nah, bertambahnya jumlah infrastruktur ini tentunya juga akan berimbas pada bertambahnya jumlah limbah yang dihasilkan oleh penduduk di kawasan tersebut, sehingga tentu akan lebih banyak juga seharusnya saluran drainase yang dibutuhkan. Namun sayangnya seringkali pada perkotaan yang sudah selesai rancangan bangunannya gitu ya, itu tidak dapat dilakukan pembaruan pada saluran drainasenya. Mungkin sudah terlanjur dibuat kecil dari awal gitu ya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah seperti yang saudara duga ya, melimpahnya saluran air limbah itu keluar ke badan jalan dan kemana-mana. Nah, lanjut, ini contoh permasalahan drainase di negara lain, misalnya di Perancis ya, di mana terjadi penumpukan lumpur atau penumpukan tanah basah gitu ya, yang mencapai tahap maksimal sehingga menyebabkan banjir. Nah, hal ini diduga karena mereka masih menggunakan sistem drainase yang kurang tepat. Seperti yang saya sampaikan tadi, nah bahwa mungkin awalnya di sana cocok pada sistem drainase permukaan tanah. Namun lama-kelamaan mungkin karena seiring bertambahnya jumlah penduduk atau bertambahnya industri, maka harusnya dia sudah membuat tuh saluran drainase bawah tanah, namun dia masih belum membuat ya. Akibatnya itu gitu ya, terjadilah penumpukan lumpur dan material lainnya, sehingga menyebabkan meluapnya limbah atau meluapnya air yang ada di kota tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana penanganan dari masalah drainase? Nah, jadi ada beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk menangani permasalahan drainase yang masih ada ya. Jadi walaupun mungkin tidak 100% dapat mengentaskan masalah drainase yang ada, setidaknya dengan beberapa langkah ini ya, masalah drainase tersebut dapat dikurangi atau diminimalisir dampaknya bagi manusia atau bagi penduduk. Yang pertama adalah diadakannya penyuluhan akan pentingnya kesadaran membuang sampah. Nah, ini mungkin klasik tapi memang masih sangat berpengaruh ya terhadap permasalahan drainase. Dimana jika seluruh masyarakat dan penduduk yang hidup di suatu kawasan itu sudah kompak ya, mereka itu membuang sampahnya di tempat sampah, lalu tempat sampahnya nanti akan dikolek oleh mobil truk-truk pembuangan sampah ya, maka tidak akan terjadi penumpukan sampah di saluran drainase yang tentu saja tidak akan menyebabkan kemacetan atau kemampatan atau tersumbatnya saluran drainase itu ya. Nah, jadi kesadarannya nih yang ditekankan ya. Jadi dilakukanlah penyuluhan betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, itu dibuat bak pengontrol serta saringan agar sampah yang masuk ke drainase dapat dibuang dengan cepat agar tidak mengendap. Nah, hal ini juga sedang diterapkan di berbagai negara lain ya, di mana pada ujung-ujung pipanya itu, pipa-pipa limbahnya, mereka memberikan jaring-jaring yang besar ya, sehingga sampahnya akan tersaring di sana, akan terkumpul di sana, sehingga nanti yang akan keluar dari sana selanjutnya hanyalah airnya saja, gitu ya, air kotornya saja, sampahnya tidak masuk gitu ya. Nah, sampahnya nanti akan dipisahkan dan dibuang ke tempat lain, sedangkan limbahnya jadi tidak terganggu gitu ya, karena salurannya sudah difilter terlebih dahulu dengan penyaring sampah. Nah, ini juga mungkin dapat diterapkan di Indonesia ya. Jadi mungkin beberapa tempat sudah menerapkan seperti dipasanglah jaring-jaring dipasanglah apa tuh istilahnya, pagar-pagar kawat ya pada ujung-ujung saluran, sehingga nanti sampah akan tersangkut di sana dan sampahnya diambil dari sana gitu. Sedangkan selanjutnya salurannya itu tidak mengandung sampah lagi, tinggal airnya saja ya. Nah, selanjutnya adalah pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan terutama pembuangan sampah sembarangan agar masyarakat mengetahui pentingnya melanggar drainase. Nah, ini mungkin di kota kita sudah diterapkan melalui perda-perda ya mengenai
bahwa siapa yang buang sampah sembarangan dan kedapatan akan dihukum dengan hukuman tertentu gitu ya, ada sanksi-sanksi tertentu. Walaupun mungkin pada pelaksanaannya masih belum terlalu tegas gitu ya, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang kita saksikan pada saat ini. Satunya adalah peningkatan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki konservasi lingkungan. Nah, dengan peningkatan daya guna air, maka masalah drainase juga akan dapat berkurang. Nah, ini mungkin sudah nampak bisa diterapkan, mungkin bisa kita lihat pada UK ya, United Kingdom atau negara-negara di Eropa, di mana mereka memanfaatkan air yang sudah menjadi air limbahnya itu sendiri menjadi suatu apa istilahnya, daur ulang gitu ya. Jadi air limbahnya itu bisa digunakan kembali, misalnya untuk air minum atau digunakan lagi untuk air untuk penyiram tanaman gitu ya, untuk di kebun-kebun ya, di mana ada pipa-pipa penyemprot dan lain-lain. Padahal itu sudah air yang terbuang sebenarnya. Jadi dengan digunakannya lagi air itu gitu ya, di recycle air itu, jadi berkuranglah masalah drainase di sana. Kemudian meminimalkan kerugian dengan memperbaiki konservasi lingkungan. Jadi jika ada kawasan-kawasan yang mungkin sudah rusak dan tidak dapat lagi menjadi, anggaplah sebagai resapan air ya, maka kita istilahnya memperbaiki kembali kawasan tersebut sehingga dia bisa kembali menjadi tempat resapan air. Nah, itu dia salah satu contoh masalah penanganan masalah drainase yang dapat dilakukan ya. Selanjutnya adalah mengelola limpasan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan, menyimpan air hujan maupun pembuatan fasilitas resapan. Nah, jadi misalnya ini pada daerah-daerah yang maju ya, sudah dibuat apa istilahnya tuh, tempat penampungan sementara dari air hujan. Jadi air hujan yang masih bersih itu tidak langsung dibuang ke parit gitu ya, tidak langsung dibuang ke saluran pembuangan, tapi ditampung dulu pada suatu tempat tertentu, misalnya kayak ada bak-baknya atau ada tangki-tangkinya gitu ya. Nah, nanti airnya akan dapat digunakan lagi gitu setelah itu, sehingga dia juga udahlah tidak menimbulkan masalah pada drainase, juga dia nantinya akan berguna untuk keperluan lainnya gitu ya. Jadi dibuatlah fasilitas yang seperti itu, atau dibuat fasilitas resapan gitu ya, misalnya kayak pada daerah yang mungkin sebenarnya sudah tidak mungkin menjadi daerah resapan karena tanahnya sudah tidak ada atau tanahnya sudah tidak bagus, dibuatlah tangki-tangki bawah tanah ya, yang menampung saluran air itu secara sementara sampai nanti mungkin dapat digunakan lagi untuk keperluan lainnya ya. Nah, mungkin demikian saja materi mengenai drainase ini. Semoga saudara memahami apa yang saya jelaskan, dan semoga saja saudara dapat memanfaatkannya pada keperluan dan kepentingan kita sehari-hari. Baik, demikian saja. Selamat belajar. Saya ucapkan terima kasih.